Pemilu 2029 masih 3 tahun lagi. Tapi pemain yang ingin bertanding sudah mulai melakukan pemanasan. SMRC mencatat, penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto itu erat kaitannya dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat. Memanfaatkan penurunan pamor Prabowo ini, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi buru-buru melakukan pemanasan dengan bersafari ke beberapa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suandi Hasan dalam Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, pemilu 2029 masih 3 tahun lagi. Tapi pemain yang ingin bertanding sudah mulai melakukan pemanasan. Joko Widodo alias Jokowi sudah curi start bersafari keliling daerah sambil main raja-rajaan. Anies Baswedan unggah video keliling Jakarta jadi supir angkutan perkotaan. Keduanya melakukan pemanasan di tengah pamor Prabowo yang meredup disalib oleh bawahan. Meredupnya pamor Presiden Prabowo ini ditunjukkan pada hasil survei SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, yang dirilis pada Kamis 30 Juli 2026. Dari temuan riset SMRC yang dilaksanakan pada 5 hingga 19 Juli 2026, tingkat keterpilihan Prabowo Subianto hanya 14,5%, jauh di bawah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berada pada angka 35%. Deddy adalah bawahan Prabowo di pemerintahan, sekaligus juga anak buahnya di Partai Gerindra. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 8,2%. Sementara Gibran Rakabuming Raka ada di angka 7,7%. Ada juga nama Agus Harimurti Yudhoyono 4,9%, Ganjar Pranowo 4,2% dan Mahfud MD 4%. Selebihnya ada nama-nama lain di bawah 2% dan sebanyak 12,8% pemilih tidak menjawab atau belum menentukan pilihan. Sobat The Press, SMRC mencatat penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto itu erat kaitannya dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat. Data SMRC menunjukkan angka kepuasan publik atas kinerja Prabowo merosot dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026. Penurunan elektabilitas Prabowo berhubungan langsung dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik, penegakan hukum, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makanan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Mandiri Pangan atau KDMP yang dinilai publik memburuk, kata Direktur Eksekutif SMRC Denny Irvani pada Kamis 30 Juli 2026. Ini menjelaskan ketika kondisi ekonomi dan politik dinilai negatif, sebagian besar publik cenderung mencari figur alternatif di luar lingkar pemerintah pusat. Hasil survei SMRC itu menunjukkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sosok yang paling diinginkan publik untuk menyelesaikan masalah bangsa saat ini. Sobat The Press, memanfaatkan penurunan pamor Prabowo ini, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi buru-buru melakukan pemanasan dengan bersafari ke beberapa daerah. Jokowi bersafari membawa beban dan tekanan yang berat di tengah upayanya menjaga poros politik keluarganya. Satu sisi Jokowi harus berusaha menjaga kursi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, dia juga harus berjuang menahan tekanan publik yang mempersoalkan keabsahan ijazahnya dan legalitas penyatraan pendidikan Gibran. Tekanan itu memperkuat tekanan lainnya berupa predikat sebagai tokoh terkorup nomor 2 dunia dan Gibran yang menyandang predikat sebagai anak haram konstitusi. Untuk mencuri perhatian dan melekatkan memori publik terhadap dirinya, Jokowi menggelar prosesi upacara adat dan penobatan dirinya sebagai raja di wilayah yang dikunjunginya. Seperti pada kunjungan ke Lampung pada Sabtu 27 Juni 2026, Jokowi menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung di Kedatun Keagungan Kota Bandar Lampung. Prosesi ini memicu kontroversi yang membuat Jokowi jadi perbincangan. Utamanya prosesi menginjak kepala kerbau yang dinilai oleh jurnalis senior Lukas Luarso sebagai pesan politik kepada PDI Perjuangan. Itu ditujukan kepada PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena memang ini kan kickstart awal Jokowi mau mengampanyakan PSI, partai anaknya. Ungkap Lukas di channel YouTube Forum Keadilan Selasa 30 Juni 2026. Demikian juga pada kunjungan ke Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 1 Agustus 2026. Jokowi diberi gelar adat sesepuh Raja-Raja Timor dalam Festival Gajah di kawasan Pantai Lai, Kota Kupang, NTT. 3 kelompok organisasi kemasyarakatan NTT sontak menolak penganugerahan itu karena dianggap sebagai eksploitasi simbol budaya untuk pencitraan politik. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Malaka menolak pengukuhan gelar Jokowi itu
karena tidak mempresentasikan identitas adat Timur. Jangan sampai budaya dan simbol adat justru digunakan untuk kepentingan politik maupun pencitraan, ujar Marcelino Meol, Ketua PMKRI Cabang Malaka, seperti dilansir dari Tribun Kupang pada Minggu 2 Agustus 2026. Imadar Ikatan Mahasiswa Dawan R, Keva Menanu juga menolak gelar Jokowi itu. Ketua Umum Imadar Keva Menanu, Marianus Jerianto Manek mengatakan, penghormatan kepada tokoh bangsa harus dibedakan dengan penggunaan simbol adat yang memiliki nilai sakral. Martabat adat tidak boleh kehilangan maknanya karena dikaitkan dengan kepentingan politik apapun, kata Marianus pada Minggu 2 Agustus 2026. Sementara kelompok Cipayung Plus Kota Kupang yang terdiri dari GMNI, HMI, PMKRI, IMM, PMI, dan FFN juga menolak gelar tersebut. Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang M. Ilham Senai mengatakan gelar adat merupakan simbol kehormatan yang memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural sehingga harus diberikan melalui mekanisme adat yang sah. Tampaknya tekanan kepada Jokowi ke depan makin kuat seiring dengan banyaknya masyarakat di daerah yang menolak kunjungannya. Jokowi harus mengerahkan tenaga ekstra untuk menopang dua anaknya, Gibran yang duduk di kursi Wapres dan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI yang harus diperjuangkan supaya lolos ke Senayan. Sobat The Press, tak mau ketinggalan, Anies Baswedan juga ikut memanfaatkan penurunan pamor Presiden Prabowo Subianto dengan menggugah video lamanya ketika menjadi supir Jaklingko pada September 2022 lalu. Video itu diunggah di kanal YouTube pribadinya @AnisBaswedan pada Senin 10 Agustus 2026. Video tersebut berhasil menarik perhatian netizen. Per 12 Agustus 2026 sudah ditonton lebih dari 26.000 kali, 2.000 like dan 141 komentar. Jaklingko merupakan sistem transportasi terpadu yang dibangun di era Anies Baswedan menjabat Gubernur Jakarta. Jaklingko adalah transportasi umum terintegrasi yang menggabungkan rute, layanan, manajemen, dan pembayaran dari berbagai moda dalam satu jaringan. Nama Jaklingko berasal dari gabungan kata Jak, Jakarta, dan Lingko, yaitu sistem persawahan jaring laba-laba di Manggarai, NTT yang bermakna integrasi. Tentu saja, unggahan video itu bukan hanya sekedar nostalgia seorang Anies Baswedan, tetapi cara untuk mengingatkan publik atas apa yang dikerjakan Anies ketika menjadi gubernur. Dari respon publik terhadap video itu menunjukkan upaya Anies ini cukup berhasil menjaga namanya tetap ada dalam memori. Dan itu terbukti dari survei SMRC yang mencatat Anies sebagai peringkat ketiga tokoh yang paling diinginkan saat ini untuk memimpin. Seperti halnya Jokowi yang mempersiapkan PSI sebagai kendaraan politiknya, Anies juga memiliki Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan di Jakarta 18 Januari 2026. Partai yang menempatkan Anies sebagai tokoh utama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.